napas tersengal, ia melangkah cepat keluar kamar. Dan saat melewati lorong, ia sempat melihat sekilas ada sosok hitam berdiri diam di depan kamar mandi. Cerita ini adalah kelanjutan dari pengalaman sebelumnya yang pernah diceritakan oleh Ajeng. Waktu itu, beberapa hari setelah melahirkan, ibunya didatangi sosok yang menyerupai suaminya sendiri. Sosok itu masuk tanpa suara, memberikan ciuman di pipi, dan saat ditanya bagaimana ia masuk, ia hanya menjawab, "Aku masuk lewat lubang kunci." Setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja. Dan malam-malam berikutnya, rumah kembali tenang. Tak ada gangguan, tak ada suara. Tapi hanya untuk sementara, karena sosok itu kembali datang. Pagi itu pukul 4. Langit masih gelap, udara dingin dan basah. Ayah Ajeng bersiap berangkat kerja ke kota dari rumah mereka yang jaraknya kurang lebih 50 km. Karena jarak yang jauh, ia terbiasa berangkat sebelum subuh. Ajeng masih bayi, dan seperti biasa, ibunya baru saja menidurkannya kembali. Sesaat setelah ayahnya berangkat, hujan turun perlahan di luar rumah. Ibu kembali ke kamar, bersiap untuk mengambil air wudhu untuk sholat. Tapi tak lama berselang, sekitar setengah jam setelah suaminya pergi, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tak ada salam, hanya ketukan pelan. Ibu membuka pintu, dan di sana, Bapak kembali berdiri. "Bapak, lah, kenapa balik lagi? Mau ke kamar mandi ya?" Sosok itu hanya berdaham pelan. Wajahnya tenang, sama seperti biasa. Ibu tak curiga sama sekali. Ia mempersilahkannya masuk, lalu kembali ke ruang tengah sambil menunggu. Suara dari arah kamar mandi terdengar samar. Air mengalir, sesekali seperti bunyi pintu digeser. Tapi, waktu berlalu. 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit. Dan tak ada tanda-tanda Bapak keluar. Ibu mulai merasa tidak enak. Ia berdiri, melangkah ke arah kamar mandi. Itu kamar mandi terbuka sedikit. Ia dorong perlahan. Dan ternyata, tidak ada siapapun di dalam. Ibu berdiri terpaku di ambang pintu. Dadanya berdegup kencang. Pikirannya langsung melayang ke kejadian sebelumnya. Saat sosok itu berkata masuk lewat lubang kunci. Ibu langsung berlari ke kamar, mengambil Ajeng yang masih tertidur, dan menggendongnya erat. Dengan napas tersengal, ia melangkah cepat keluar kamar. Dan saat melewati lorong, ia sempat melihat sekilas ada sosok hitam berdiri diam di depan kamar mandi. Tinggi, hitam, dan besar. Rambutnya menjuntai kasar, menutupi sebagian wajah. Tapi ibu tidak berani menatapnya terlalu lama. Ia tidak ingin tahu lebih jauh, tidak ingin memastikan apa yang dilihatnya. Yang ia tahu, itu bukan manusia, dan ia harus keluar rumah saat itu juga. Ibu berlari ke rumah tetangga, sambil memeluk Ajeng erat-erat. Dengan suara gemetar, ia hanya berkata, Tolong lihat ke dalam rumah." Malam itu, tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti sosok apa yang sempat berdiri di lorong rumah itu. Kadang, yang datang bukan makhluk asing, tapi wajah yang terlalu akrab, suara yang terlalu dikenal, dan gestur yang terlalu kita hafal. Dan saat itu terjadi, kita mungkin akan tersenyum sebelum akhirnya menyadari kita sedang menyambut sesuatu yang hanya meniru rupanya.